Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mang Mailan. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan keunikan kayu kurung yang usianya sudah sangat tua sekali teman-teman. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi setiap saya mengupload video teman-teman. Juga like and share serta komen agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke teman-teman, mari kita ikuti kelanjutan dari video ini. Selamat menyaksikan. Awalnya kayu ini adalah sebuah tongkat. Ini panjang di sini sekitar 1 meter lebih ya teman-teman. Ini adalah tongkat teman-teman. Namun sekarang sudah terpotong dan inilah keberadaannya sekarang ini. Kayu ini saya temukan di rumah seorang warga ya teman-teman, yang bernama Pak R. Salim, yang beralamat di Rawasari Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Pak R. Salim, yang merupakan pemilik kayu ini, beliau adalah generasi kedua kepemilikan kayu ini. Kayu ini adalah peninggalan orang tuanya yang dulu pernah menjabat kepemerintahan ya teman-teman, yaitu jabatan Kerio teman-teman. Namun sekarang jabatan Kerio itu sudah tidak ada lagi, digantikan dengan nama kepala desa teman-teman. Kayu ini adalah sebuah tongkat teman-teman, nih seperti ini. Namun sudah terpotong jadi pendek ya teman-teman. Awalnya panjang. Bila kita perhatikan, kayu ini memang unik teman-teman. Selain batangnya melingkar, di pertemuan lingkaran ini menyatu teman-teman, menjadi senyawa lagi. Itulah keunikan dari kayu ini teman-teman. Namun saat saya tanya mengenai usia dari kayu ini, dia tidak dapat menyebutkan secara detail mengenai usia kayu ini. Namun dalam perkiraan, kayu ini berumur sudah lebih dari setengah abad teman-teman. Menurut pemilik kayu ini, dulu ia sering melihat orang tuanya menggunakan kayu ini. Tidak lain sebuah tongkat teman-teman. Namun selebih daripada itu, beliau tidak mengetahui apakah ada unsur mistis yang terdapat di dalam kayu ini teman-teman. Orang tuanya pun tidak pernah menceritakan mengenai unsur spiritual yang terkandung di dalam kayu ini. Namun walaupun demikian, kayu ini menjadi kesayangan orang tuanya teman-teman. Maka dari itu, ia berniat untuk menjaga kayu ini sebagai kenang-kenangan dan merawatnya hingga terjaga sampai sekarang ini tetap disimpan teman-teman.
Bila kita coba membaca hal-hal yang terdapat pada benda ini, selain benda ini unik, banyak cerita yang tersirat di dalam benda ini, teman-teman. Kayu ini tumbuh di rimba, di hutan rimba yang sangat lebat, teman-teman. Kemudian ditemukan oleh seseorang dan dibawanya ke pedesaan, dan sekarang benda ini sudah berada di kota, teman-teman. Di antara ribuan bahkan jutaan kayu-kayu seumurnya, mungkin satu di antara sekian banyak kayu seumurnya yang masih bisa kita temukan dan kita lihat hingga sekarang berada di kota. Jadi tidak salah jika benda ini disebut benda bertua, teman-teman. Bila diperhatikan, sepertinya kayu ini sewaktu masih hidup pertumbuhannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ujungnya yang panjang dan pangkalnya yang melingkar. Jadi waktu difungsikan sebagai tongkat, kayu ini terbalik ya, teman-teman. Ujungnya di bawah dan pangkalnya di atas. Demikian, teman-teman. Melihat dari perjalanannya, banyak cerita yang tertuang dan tersirat di benda ini, teman-teman. Lapisan musim yang ia lewati dan pergantian zaman yang ia arungi, hingga dari rimba menerobos pedesaan lalu menetap di kota. Sudah barang tentu banyak cerita dan sejarah yang terukir di balik keunikan kayu ini. Semua kejadian ini, mulai dari pertumbuhan dan perjalanan kayu ini, menjadi renungan bagi kita. Semua kejadian ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bagi orang-orang yang mau membaca alam dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menambah keimanan kita kepada Allah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sesuatu dan memperlakukan makhluknya atas kehendaknya. Tidaklah sia-sia, teman-teman. Melihat dari posturnya, kayu ini hingga sekarang masih sangat keras dan kuat ya, teman-teman. Kayu ini tidak diberi bahan pengawet dan juga tidak diberi zat pewarna, teman-teman. Ini terlihat licin mengkilat karena sering dipegang dan sering dipakai sebagai tongkat ya, teman-teman. Namun sepeninggal almarhum sebagai pemilik pertama, kayu ini tidak pernah lagi digunakan sebagai tongkat. Kayu ini hanya disimpan saja. Kalau bentuknya pendek seperti ini, belum terlalu lama ya, teman-teman. Ini dipotong oleh pemiliknya sebagai generasi penerus dari pemilik pertama, karena ia tidak mau
menggunakan ini sebagai tongkat, dan sekarang orang-orang tidak terbiasa lagi menggunakan tongkat ya teman-teman, sehingga dipotong dan disimpan saja. Kayu ini masih keras sekali ya teman-teman. Ini pangkalnya melingkar, kemudian ini ujungnya teman-teman, tuh terlihat mengkilat seperti diamplas, padahal itu alami ya teman-teman, tidak diamplas, hanya dibuang kulitnya saja. Kemudian karena sering bergesekan dengan tangan, digunakan sebagai tongkat, sehingga dia terjadilah licin seperti ini ya teman-teman. Namun ini tidak selicin sewaktu masih sering digunakan sebagai tongkat dahulu ya teman-teman. Tuh sudah terlihat ada jamur. Jamur itu apa, lapuk ya teman-teman. Namun walaupun demikian, kayu ini masih tetap keras ya teman-teman, keras dan kuat. Namun sayangnya Pak Salim tidak menanyakan kepada pemilik pertama apa jenis kayu ini teman-teman, sebab banyak jenis-jenis kayu yang hidup di hutan rimba itu sudah barang tentu ada nama-namanya teman-teman. Namun hingga sekarang kayu ini tidak diketahui jenis kayu apa teman-teman. Namun yang jelas kayu ini sangat kuat dan keras teman-teman. Demikianlah kilas sejarah tentang kayu kurung ini teman-teman. Lalu apa yang terkandung di balik keunikan kayu ini? Ikuti terus kelanjutan video ini. Kita akan sedikit membuka tabir di balik keunikan kayu kurung ini teman-teman. Di tengah keanekaragaman adat, budaya, dan tradisi masyarakat kita, sangat erat hubungannya dengan benda-benda berbau mistis ya teman-teman. Oleh karena itu, di setiap daerah mempunyai adat budaya dan tradisi yang berbeda teman-teman. Dalam hal ini termasuk juga mengenai kayu kurung ya teman-teman. Di setiap daerah akan beda penyebutan dan beda juga cara memaknainya teman-teman. Karena keunikannya, banyak budaya dan tradisi mengaitkan hal-hal mistis yang terkandung di dalam benda ini teman-teman. Kalimantan dengan akar mimangnya, di sebagian Jawa dengan kayu sindennya. Hal-hal itu dipercaya mempunyai kekuatan energi teman-teman. Tak jarang kita mendengar cerita dari orang-orang yang pernah tersesat di dalam hutan, linglung, dan tak tahu arah kemana yang akan dituju. Atau bahkan kita sendiri yang pernah mengalaminya ya teman-teman. Selain dari gangguan-gangguan makhluk halus, ternyata energi di dalam benda ini juga dapat membuat kita linglung, lupa ingatan, sehingga kita tidak tahu kemana arah yang akan kita tuju, berputar-putar, berjalan di dalam hutan, dan akhirnya kembali ke tempat-tempat itu juga teman-teman. Oleh karena itu, sebagian tradisi mempercayai bahwa benda ini dapat digunakan sebagai sarana untuk penangkal pencuri. Apabila pencuri berniat jahat
berniat mencuri di rumah yang di dalamnya terdapat benda ini, maka si pencuri akan linglung. Sekuat tenaga ia ingin melarikan diri, maka ia akan berputar-putar dan akhirnya kembali ke tempat itu juga. Adapun sebagian yang mempercayai bahwa benda ini dapat dijadikan sarana sebagai penglaris, baik itu berdagang, berbisnis, atau usaha-usaha lain. Namun bagaimana cara menggunakannya, juga ritualnya, harus dipelajari dan ditanyakan kepada para ahlinya, teman-teman. Kalau saya tidak memiliki ilmunya ya teman-teman, saya hanya sekedar hobi dan tertarik atas benda-benda unik. Namun demikian kata orang-orang yang mempunyai ilmunya, kayu ini sangat dicari, teman-teman. Kejadian-kejadian itu tidaklah mustahil bagi Allah, karena Allah yang maha mencipta, Allah yang maha berkehendak, dan semuanya akan bisa terjadi. Namun bagi saya hanya tertarik atas keunikan kayu ini, atas ciptaan Allah yang menciptakan keunikan-keunikan di sekitar kita, agar kita dapat merenungi dan dapat memuji Sang Penciptanya, agar menguatkan keimanan kita, teman-teman. Bila dipandang dari sisi lain, kayu ini juga memiliki nilai seni ya teman-teman, sehingga tak jarang para kolektor mencari kayu ini hanya sekedar untuk dibuat pajangan, perhiasan ruangan, dan lain sebagainya. Di luar dari unsur magisnya, kayu ini juga menampilkan keindahan dan menarik perhatian bagi pencinta benda-benda unik. Kayu ini sudah tergolong langka ya teman-teman. Oleh karena itu, tak jarang para pemburu kayu ini rela menguras tenaga, masuk ke dalam hutan, bahkan rimba sekalipun, tak lain dengan harapan agar dapat menemukan benda unik ini, teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Mungkin di dalam perkataan saya banyak terdapat kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Juga subscribe
like and share serta komennya. Dan kepada Pak R. Salim sebagai pemilik kayu ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.